Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Raden Arya di channel YouTube saya, yang pada kali ini saya akan bercerita pengalaman saya waktu SD, SMP pada saat upacara dilihat makhluk gaib. Nah, tapi sebelumnya sahabat-sahabat, jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen channel YouTube saya Raden Arya. Oke, sahabat-sahabat, saya mau bercerita pada saat saya belum bisa mengendalikan, dan setelah saya bisa mengendalikan SD berbanding SMP. Pada saat saya SD, saya belum terlalu bisa untuk mengendalikan dan merasakan ketakutan luar biasa dari apa yang Allah berikan kepada saya saat itu. Saya bisa merasakan bimbang, bingung, dan jadi pendiam. Karena waktu saya SD, saat saya upacara, saya ingat banget lapangannya luas. Ya, tidak terlalu luas, tapi lapangan SD negeri. Kemudian di depan itu untuk pembina upacaranya ada kelas-kelas, dan ujung itu ada kelas tapi di tingkat. Nah, di pinggiran tingkatan itu kan ada seperti tembok pembatas. Pada saya saat upacara SD, saya pernah menjadi pemimpin upacara, saya pernah menjadi pembawa bendera. Saya saat jadi pemimpin upacara itu, saat saya berdiri tengah-tengah, laporan kepada pembina upacara, itu anak kecil lewat. Itu kalau bisa dibilang itu makhluk yang orang bilangnya tuyul mungkin. Kemudian di lantai 2 itu orang itu duduk di pinggiran pembatas itu, kayak ngelihat, duduk di pinggir itu ngelihat saya. Dan saya merasakan saat jadi pemimpin upacara itu, saya merasakan ketakutan yang luar biasa. Saya dilihatin dari mereka di atas, kemudian ada yang jalan mengelilingi saya. Dan itu juga kadang-kadang saya juga kalau ke toilet saya berbau amis. Nah, itulah suka dukanya menjadi indigo saat itu. Saat itu saya belum bisa mengendalikan, dan saya mulai bisa mengendalikan itu kelas 5, kelas 6. Itu saya sudah lebih baik. Ketika saya berhadapan dengan itu, saya mengucapkan salam. Saya membaca, keyakinan saya, karena saya muslim, saya membaca suratul Fatihah. Dan itu menjadi kebiasaan saya. Setiap kali saya berada di suatu tempat yang baru, saya selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum wahai penjaga kubur. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa jalil jannata ma'wahu. Tapi biar orang-orang yang bersama saya tidak merasa takut,
untuk setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya ahlal kubur, dan selanjutnya itu saya baca dalam hati. Dan saya pada saat SD saya dilihatin seperti itu tuh takut. Jadi pemimpin upacara saya takut. Saya takut. Kemudian saya merasakan pernah dalam satu ketika saya menjadi pucet dan saya bingung harus ngapain. Jadi di satu kelas itu saat jam istirahat, saya itu ngobrol sama teman-teman saya tuh, kalau nggak salah ya kelas 4 kalau nggak salah, seingat saya. Itu saya ngajak ngobrol, tapi di sekeliling saya itu melihat saya dan ikut menyimak. Nah, saya jadi takut waktu itu. Saya jadi pendiam, penyendiri. Hingga akhirnya saya merasakan, wah kalau aku seperti ini terus ini aku nggak baik. Akhirnya saya bisa mulai mengendalikan. Saya mulai mengendalikan. Hingga akhirnya alhamdulillah satu SMP saya sudah bisa mengendalikan ketakutan saya, mengendalikan kecemasan saya, mengendalikan apa yang saya mau dengar, apa yang saya mau lihat. Itu saya sudah bisa mengendalikan. Dan seandainya mereka mengajak komunikasi dengan saya bisa memilih mana yang mau saya jawab, mana yang tidak, mana yang mau saya dengar, mana yang tidak mau saya dengar. Nah, kalau tadi saat SD saya bercerita saya tidak bisa mengendalikan dan menjadikan ketakutan luar biasa, beda halnya dengan SMP. SMP saya juga alhamdulillah menjadi pemimpin upacara, ya alhamdulillah pernah, pembawa pengibar bendera pernah, pembaca doa pernah. Nah, kalau di SMP itu lapangannya ya seperti hal umumnya lapangan sekolahan. Di atas itu ada tempat buat pot-pot dan di pinggirannya itu bisa buat duduk-duduk. Nah, saat saya sudah bisa mengendalikan, ketika mereka melihat saya, mereka ketawa dengan saya, mereka berlari-lari di sekitar saya, dan kadang-kadang berbau amis di sekitar saya senyum kepada mereka. Saya ucapkan salam kepada mereka. Dan saya mengucapkan doa. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu tips bagi orang-orang yang merasa indigo, yang bisa melihat, mendengar, merasakan di luar nalar logika manusia. Jangan takut. Sahabat-sahabat Raden Arya, jangan takut. Karena Allah sudah memberikan kelebihan itu menjadi sesuatu kekuatan yang harus kita kontrol, yang harus kita kendalikan sehingga bisa menjadi manfaat. Jadi jangan pernah kita merasa takut. Jangan pernah kita merasa kalah, dan coba kendalikan apa yang menjadi kelebihanmu. Kalau kamu bisa melihat sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Raden Arya, jangan takut. Lihat, kendalikan dirimu, ucapkan salam, dan doakan mereka. Insya Allah dengan berlatih seperti itu, apa yang menjadi kekuatan kita dari indigo kita, itu tidak membuat kita takut, tapi membuat kita bijaksana, membuat kita menjadi pemberani, dan kita mempunyai intuisi yang tajam. Demikian sahabat-sahabat cerita saya, semoga bermanfaat dan insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.